Halo semuanya, semangat pagi, siang, sore, dan malam. Dalam video kali ini berjumpa lagi dengan saya, Ibu Filian Arbiani, sebagai dosen pengampu mata kuliah Termodinamika Teknik. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang energi, konversi energinya, dan juga tentang efisiensinya. Mengapa efisiensi sangat penting? Karena efisiensi ini akan menunjukkan performa atau unjuk kerja dari sebuah alat atau proses seberapa baik proses tersebut terjadi. Itu ya, kita mulai. Baik, setelah di topik sebelumnya kita memahami tentang hukum pertama termodinamika, dan kita juga memahami tentang bagaimana persamaan energy balance atau persamaan keseimbangan energi. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sebuah proses atau alat itu bekerja secara baik, proses konversi energinya. Nah, seberapa baiknya itu kita tunjukkan dengan yang namanya performa, atau kalau bahasa Indonesianya unjuk kerja, atau efisiensi. Nah, tolong diingat-ingat pelajaran hari ini, karena pelajaran hari ini akan digunakan sampai nanti tidak hanya saat kita selesai kuliah, tetapi juga sampai nanti kita bekerja atau berkarya. Dalam kehidupan sehari-hari pun nanti kita akan banyak sering menemukan efisiensi sebuah banyak peralatan. Nah, persamaannya apa? Persamaan efisiensi seperti yang kita lihat di depan ini, yaitu desired output dibagi dengan required input. Atau kalau dalam bahasa Indonesia didefinisikan sebagai output yang kita ingin capai dibagi dengan input yang dibutuhkan atau modalnya gitu ya. Jadi sekali lagi desired output dibagi dengan required input. Nah, seringkali banyak mahasiswa atau banyak dari kita yang menerjemahkan efisiensi itu secara singkat menjadi output dibagi dengan input. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah dengan ini. Hanya saja kalau kita hanya mengingat efisiensi adalah output dibagi input, maka ini kurang tepat. Mengapa kurang tepat? Terutama nanti ketika kita masuk ke dalam topik siklus refrigerasi, kita akan bingung. Efisiensi kok output dibagi input, kita hanya akan melihat bahwa outputnya apa, inputnya apa. Padahal yang dimaksud dengan efisiensi bukan itu. Tetapi yang dimaksud dengan efisiensi adalah output yang kita ingin capai atau kita hasilkan dibagi dengan input yang dibutuhkan atau modal. Nah, saya ambil contoh ya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya begini. Kita belajar 8 jam sehari misalkan. Atau kita mendengarkan kuliah live 2 jam, 4 jam. Tetapi ternyata outputnya ketika misalkan ujian atau ketika kita ditanya oleh dosen kita, ternyata kita nggak paham. Nah, berarti ada yang salah dengan proses belajar kita. Berarti proses belajar kita bisa jadi kurang efektif. Bukan karena perkara lama durasi belajarnya, tapi bisa jadi jangan-jangan selama 2 jam kita belajar, atau selama 8 jam kita belajarnya nggak fokus. Bisa sambil nonton YouTube misalnya, atau sambil nge-games, atau sambil lihat postingan atau chattingan teman ya. Jadi ketika outputnya kita cek, ditanya dosen atau pada saat ujian kita nggak bisa jawab. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena kita ingin efisiensi dari proses belajar kita itu maksimal. Sehingga inputnya, durasi waktu belajarnya harus diiringi dengan proses belajar yang benar, sehingga output yang dihasilkan pun baik. Yang pada akhirnya kalau dalam proses belajar tentunya nilai A yang kita inginkan. Nah, itu sebagian contoh dari definisi efisiensi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya yang bisa dilihat dalam gambar ini adalah water heater atau pemanas air yang biasa kita gunakan untuk mandi. Nah, ini ada beberapa nilai efisiensi. Kita bisa perhatikan di sini, kalau untuk water heater itu ternyata efisiensi tertinggi ketika water heaternya sumber energinya dari elektrik. Dibandingkan dengan misalnya kita pakai gas atau LPG. Nah, karena di sini ada proses tersendiri sehingga menyebabkan efisiensinya semakin rendah gitu ya.
Jadi tahu ya kalau mau beli water heater, sebaiknya pilih yang, elektrik gitu. Contoh lain lagi adalah dalam kehidupan sehari-hari misalnya di otomotif, di kendaraan, atau misalnya di pembangkit listrik tenaga gas (PLTG). Dalam PLTG atau dalam, kendaraan kita, di situ terjadi yang namanya reaksi pembakaran yang disebut dengan combustion process. Nah, ternyata dalam reaksi pembakaran itu juga terdapat nilai efisiensinya. Nah, seperti yang kita ingat tadi, persamaan dasar efisiensi adalah desired output dibagi dengan input yang dibutuhkan atau required on input. Nah, kita tahu kalau dalam proses pembakaran, tentu output yang ingin dihasilkan adalah, gas dari hasil reaksi pembakarannya ya, gitu. Itu yang output kita ingin dihasilkan. Sedangkan inputnya apa? Ya tidak lain tidak bukan adalah bahan bakar, gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita mendefinisikan efisiensi combustion, desired output-nya adalah berarti, jumlah panas yang dihasilkan dari reaksi pembakaran ya, Q-nya ini, sehingga kalau di otomotif panas inilah nanti yang akan mendorong crankshaft Anda, sehingga kendaraan Anda bisa bergerak. Nah, inputnya apa? Inputnya berarti adalah bahan bakar kita. Nah, untuk bahan bakar secara khusus, di sini yang dimasukkan adalah nilai bakar atau yang disebut dengan heating value, singkat dengan HV. Nah, sebuah bahan bakar itu memiliki nilai heating value yang berbeda-beda. Nah, apa itu heating value? Nah, kita lihat perlahan-lahan ya. Jadi heating value atau HV ini, itu didefinisikan sebagai panas yang dihasilkan dari sebuah bahan bakar yang dia dibakar secara sempurna pada suhu ruangan 25 derajat Celcius, kemudian produk dari pembakarannya itu dikondensasi secara sempurna juga pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, untuk mudahnya kita bisa lihat gambar ini. Jadi, bagaimana cara kita menentukan nilai HV atau heating value sebuah bahan bakar? Jadi kita misalkan di sini ada bahan bakar gasolin dengan massa 1 kilogram. Ini dia dimasukkan pada suhu 25 derajat. Kemudian karena proses pembakaran membutuhkan udara, udaranya juga pada suhu 25 derajat. Nah, proses pembakaran ini terjadi dalam combustion chamber. Walaupun kita tahu bahwa sebenarnya dalam proses pembakaran itu nggak mungkin ya suhunya serendah ini ya. Tetapi mengapa dalam menentukan nilai heating value kita asumsikan suhunya serendah ini? Karena kalau misalkan suhunya saja serendah ini dia bisa terjadi reaksi pembakaran, berarti bahan bakar tersebut bagus banget. Apalagi kalau suhu rendah aja dia bisa terbakar, apalagi kalau suhunya tinggi. Nah, asumsinya demikian. Mengapa kita menggunakan suhu room temperatur dalam menentukan nilai heating value sebuah bahan bakar. Nah, kemudian di sini setelah terjadi reaksi pembakaran, tentunya ada produk bakar ya. Produk bakarnya misalnya di sini adalah CO2, karbon dioksida, kemudian H2O. Nah, H2O ini bisa dalam bentuk liquid maupun gas dan gas-gas lainnya. Nah, tadi sesuai definisi dari heating value, combustion product ini akan dikondensasi juga pada room temperatur. Nah, di sini yang menarik, terutama di bagian H2O ini. Ketika misalkan sudah didinginkan pada room temperatur, H2O yang dilepaskan ini masih berupa vapor atau uap. Ini menunjukkan bahwa nilai bakar dari bahan bakar tersebut rendah. Atau berarti bahan bakar tersebut punya nilai LHV atau lower heating value. Mengapa kalau keluar sebagai vapor dianggap rendah? Karena sebenarnya kalau dia masih keluar sebagai vapor, ini artinya vapor ini harusnya masih bisa dibakar lagi, gitu. Jadi kalau dia keluarnya masih vapor ya rugi dong gitu ya. Makanya bahan bakar tersebut dinilai punya nilai heating value yang rendah. Nah, yang bagus seperti apa? Yang bagus ya kalau masih vapor ya jangan keluar dulu gitu ya. Dia harus dibakar lagi sampai akhirnya yang keluar itu ya benar-benar yang sudah terkondensasi sempurna dalam bentuk liquid. Nah, jadi kalau proses pembakaran ini sampai didinginkan yang keluar adalah air ya berarti ini punya nilai bakar yang tinggi atau higher heating value gitu. Ya, sehingga dari situ kita bisa
menentukan nilai HV-nya ini yang kemudian akan mempengaruhi efisiensi dari proses pembakaran ini. Nah, ini adalah salah satu contoh lain dari aplikasi pentingnya efisiensi dalam perhitungan sebuah proses. Nah, contoh lain lagi, misalkan dalam sebuah pembangkit listrik juga, kita mengenal ada satu komponen yang disebut dengan generator. Nah, generator itu sebenarnya kalau dalam sebuah pembangkit ya, dia itu inputnya, jadi generator itu kan punya poros ya. Nah, biasanya porosnya itu satu poros dengan turbin biasanya ya. Jadi misalkan saya gambarkan ini turbin, sorry, jadi kembali turbin ya, turbin ekspansi. Nah, ini porosnya sama nih ya. Nah, jadi ini generator. Jadi sebenarnya generator itu dia bertugas untuk mengkonversi energi mekanik. Karena kalau poros itu kan dia berputar ya, jadi mekanik. Nah, kemudian generator ini akan menghasilkan listrik. Jadi yang keluar itu listrik, energi listrik. Ya, jadi generator ini kan sebagai istilahnya sebagai media, mesin. Jadi tugas generator itu adalah mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, kalau kita kembalikan ke definisi efisiensi adalah desired output dibagi dengan required input, maka output yang ingin dihasilkan adalah bagi generator energi listrik. Berarti di sini kalau energi listrik kemarin kita belajar W electrical output. Nah, inputnya, modalnya berarti adalah energi mekanik. Nah, di sini energi mekaniknya, bentar saya tuliskan dengan warna berbeda supaya kelihatan. Inputnya berarti W mekanik ya, mekanik input. Nah, ini dia. Nah, ini adalah efisiensi dari generator. Jadi rasio dari electrical power output dibagi dengan mechanical power input. Nah, sedangkan untuk pembangkitnya sendiri, karena pembangkit itu kan terdiri dari tidak hanya komponen generator, tapi ada juga komponen turbin. Turbin tadi masuknya ke efisiensi thermal ini. Nah, sebelum masuk ke turbin, dia ada combustion chamber yang tadi kita pelajari sebelumnya. Nah, ini. Ya, combustion chamber ini berarti efisiensi combustion. Jadi kalau kita bicaranya efisiensi generatornya saja, maka persamaannya ini. W electrical output dibagi dengan W mechanical in. Tapi kalau kita bicara efisiensi pembangkitnya, berarti overall kumpulan dari semua komponen itu. Jadi efisiensi combustionnya, efisiensi thermal turbinnya ini, lalu efisiensi generatornya. Nah, berarti rumusnya tetap sama. Untuk yang power plant, berarti desired outputnya adalah ujung yang keluar ini, yaitu energi listrik. Inputnya berarti yang pertama masuk di combustion tadi, yaitu apa inputnya? Inputnya adalah heating value-nya ini ya. Nah, kita berharap memang kalau dalam sebuah pembangkit, dia punya heating value yang tinggi, HV. Dikali dengan M dot ini adalah laju aliran massa dari bahan bakar yang digunakan. Misalkan kalau PLTG pakainya batu bara, ya berarti kita berharap batu baranya itu punya nilai heating value yang tinggi, yang kalau Anda sering dengar disebut dengan batu bara yang punya rank call yang high rank gitu ya, batu bara high rank. Kemudian M dot-nya ini ya berapa banyak batu bara yang dibutuhkan. Nah, bisa terbayang ya, kalau misalkan batu baranya itu punya nilai heating value yang rendah, maka apa yang terjadi? Ini nilainya akan menjadi kecil sehingga kita butuh lebih banyak batu bara di sini. Nah, M dot-nya itu. Oleh karena itu, ini semua sangat berpengaruh untuk menghasilkan efisiensi pembangkit listrik yang paling baik. Oke? Contoh lain lagi dari aplikasi pengertian efisiensi adalah yang ada dalam rumah kita nih, kehidupan sehari-hari adalah lampu. Nah, khusus untuk lampu, kita menyebutnya tidak dengan efisiensi, tapi kita menyebutnya dengan lighting efficacy atau efikasi. Nah, di sini sama ya, jadi desired output dibagi dengan required input. Cuma outputnya adalah, kalau untuk lampu berarti satuannya lumens, yaitu sinar lampunya itu berapa lumens terangnya. Gitu. Sedangkan inputnya, input yang dibutuhkan untuk lampu ini bisa beroperasi, tidak lain tidak bukan adalah electrical
listrik ya, listriknya. Jadi inputnya itu adalah W electrical in. Nah, outputnya adalah lumensnya gitu. Nah, jadi kalau kita bisa bicara efisiensi dari lampu, desired output dibagi dengan required input. Maka desired output-nya ya berapa lumens gitu ya, per ya ini W electrical in-nya. Jadi untuk mengoperasikan lampu tersebut butuh berapa listrik dayanya gitu. Nah, di sebelah kanan ini ada beberapa nilai efikasi dari jenis lampu yang berbeda-beda. Nah, kita bisa lihat contohnya. Lampu fluorescence yang ada di sebelah kiri ini. Di sini W electrical in-nya 15 watt. Nah, di sini diketahui kalau untuk lampu fluorescence itu minimal paling kecil itu efikasinya 40%, sekitar 40%. Nah, bandingkan dengan yang di sebelah kanan ini yaitu lampu incandescence. Nah, ini kecil banget ya. Kalau kita bisa lihat nih efikasinya 6%, paling tinggi 25%. Nah, berarti bisa terbayang ini contoh pembandingnya ya. Lampu fluorescent sama incandescent ini, yang light bulb ini terangnya tuh sama. Jadi kalau dinyalakan itu terangnya sama, nilai lumensnya itu sama. Tetapi yang membedakan adalah dengan nilai terang yang sama, kalau lampu fluorescent itu kita cuma butuh 15 watt. Sedangkan lampu yang light bulb ini, yang incandescent ini kita butuh energi listriknya lebih banyak 60 watt. Nah, jadi bisa dibayangkan di sini kita bisa langsung bandingkan bahwa lampu yang di sebelah kanan ini, yang bulb ini, itu kurang efisien malahan dibandingkan dengan yang fluorescence. Nah, kelihatan ya, bayar listriknya jadi lebih mahal kan karena ini 60 watt. Nah, ini berapa kalinya nih? 4 kalinya ya kita bayar listriknya gitu. Dibandingkan yang fluorescence. Nah, ini salah satu contoh aplikasi mengapa sekarang di era sekarang ya juga disarankan kita menggunakan lampu LED karena dia lebih efisien juga, lebih hemat energi. Oke? Contoh lain lagi dalam kehidupan sehari-hari yang ada di rumah kita, misalkan ini ada di dapur rumah Anda bisa bertanya kepada ibu atau mama Anda ya. Ini oven itu kita tahu bahwa dia mengkonversi energi listrik menjadi energi panas. Jadi makanan yang dimasukkan di sana bisa matang karena menerima panas. Juga penggorengan ya, penggorengan, lalu pembakar roti, toaster, alat masak ya, termasuk rice cooker di sini gitu. Nah, termasuk di sini penggorengan juga ya, kalau Anda punya penggorengan yang alasnya itu rata, itu dia distribusi panasnya lebih merata, lebih cepat jadinya dibanding dengan Anda punya penggorengan yang cekung karena alasnya itu yang kontak langsung dengan sumber panasnya kan lebih sedikit luasannya. Nah, itu bisa juga kita melihat nilai-nilai efisiensi energinya. Nah, seperti yang dicontohkan dalam gambar di sebelah kanan ini, ceritanya ada sebuah kompor listrik. Kompor listrik ini berdaya 5 kilowatt. Jadi dia menerima energi listrik sebesar 5 kilowatt. Kemudian kompor listrik ini digunakan untuk memasak sebuah sup ya, ada sup di atas panci. Nah, harapannya kan semua energi yang diterima oleh kompor listrik ini akan ditransfer gitu ya kepada panci ini supaya bisa memasak supnya dengan sempurna. Nah, tapi ternyata di gambar ini terlihat bahwa yang bisa ditransfer ke pancinya itu hanya sebesar 3 kilowatt gitu. Nah, berarti di sini uh, harapannya kan 100% ya, sehingga 100% efisiensinya, ternyata tidak, 3 kilowatt. Lalu kita ingat juga hukum pertama termodinamika, hukum kekekalan energi tentang quantity. Ini berarti bukan 2 kilowattnya hilang, tapi 2 kilowattnya ternyata berubah, terkonversi energinya, yaitu apa? Dia berubah menjadi energi panas yang dibuang ke lingkungan. Jadi bukan hilang ya, walaupun ke depannya dalam bahasa sehari-hari kita sering sebut 2 kilowatt ini sebagai heat loss. Tapi heat loss ini bukan termasuk yang dimaksud dengan energi destroy yang melanggar hukum kekekalan energi, bukan ya. Tapi maksudnya di sini adalah 2 kilowattnya ini hilang, tidak dipakai oleh yang kita inginkan, ya panci ini, tetapi hilang ke lingkungan dalam bentuk panas. Nah, contoh paling nyatanya ya ketika Anda memasak apapun itu, kalau Anda berada di sekitaran kompor ini atau panci ini, Anda bisa merasakan panas. Nah, panas yang dirasakan itu adalah dari sini nih, 2 kilowatt ini. Nah, kalau begitu, ketika kita bicara tentang efisiensi, kita definisikan dulu.
efisiensi yang mau kita cari apa nih? Efisiensi si kompornya atau pancinya? Nah, kalau kita mau bicara efisiensi kompornya, nah seperti dari awal ya, kita tulis dulu, kita bikin dulu boundary sistemnya, tuh supaya kita tahu ini fokusnya mau kompornya atau pancinya nih yang dianalisis. Kalau kita bicara kompornya ya berarti di sini efisiensi kompornya. Nah, ini desired output dibagi dengan required input. Nah, outputnya apa? Outputnya berarti output dari kompornya. Nah, output dari kompornya berarti kompornya ini bisa mentransfer panas gitu ya ke pancinya ini. Nah, berarti transfer panas, kita tahu di sini panas tuh lambangnya Q. Terus keluar berarti out. Terus kita lihat di sini satuannya kilowatt, berarti di sini dot gitu ya. Berarti di sini Q out dot gitu ya, ada dotnya. Nah, inputnya apa? Si kompor ini bisa beroperasi karena apa? Karena dia menerima electrical in dari listrik ya, W electrical in. Lagi-lagi karena satuannya kilowatt, maka di sini pakai dot. Berarti di sini W dot electrical in. Nah, ini Anda tulis dulu, baru Anda masukkan angkanya. Q dot out-nya berarti 3 kilowatt, W electrical in-nya 5 kilowatt. Nah, ini pakai hour kalau kita tahu berapa jam ini beroperasi. Nah, ditemukan, dihitung 0,6 atau sebesar 60% adalah efisiensi dari si kompornya ini. Gitu. Yang 40%-nya kemana? Yang 40%-nya terbuang ke lingkungan. Ya, 40% kan 2 kilowatt dibagi 5 kilowatt kan 40%. Pas jadi 100%. Itu ya. Oke? Nah, ini beberapa contoh manfaat efisiensi dari beberapa peralatan. Nah, yang paling penting yang akan kita gunakan ke depan adalah peralatan-peralatan mekanik dan juga elektrik yang nanti kebanyakan dipakai di pembangkit listrik. Nah, kita masuk pelan-pelan ya. Jadi kalau kita bicara efisiensi sekali lagi, saya tuliskan sekali lagi, persamaan dasar efisiensi adalah output yang kita inginkan, desired output, dibagi dengan input yang kita butuhkan atau modalnya apa nih, gitu ya. Nah, kalau kita bicara peralatan mekanik, berarti untuk sementara mudahnya adalah output yang kita ingin hasilkan adalah energi mekanik yang dihasilkan dibagi dengan energi mekanik yang dibutuhkan. Nah, contoh peralatan mekanik yang akan sering kita temui itu adalah pompa dan turbin. Nah, pompa dan turbin ini nanti dia bekerjanya berlawanan. Tapi pompa itu bekerjanya mirip atau sama dengan kompresor, gitu ya. Jadi di sini saya contohkan dulu, kita bahas dulu yang pompa dan turbin karena berlawanan. Nah, kalau pompa seperti yang Anda ketahui nih, kalau Anda di rumah punya pompa, Anda bisa cek ya. Pompa itu kalau di gambar teknik gambarnya seperti ini. Nah, kita tahu pompa itu gunanya untuk apa sih? Ya, gunanya adalah untuk membantu mengalirkan liquid dari posisi yang lebih rendah gitu ya ke posisi yang lebih tinggi. Karena kita tahu ya hukum alam itu segala sesuatu mengalir dari yang tinggi ke rendah. Tapi itu kalau alami. Nah, kalau tidak alami dari posisi rendah ke tinggi, maka dia butuh alat bantu ya. Contohnya adalah pompa ini. Ya, ini pompa. Nah, pompa mengalirkan air dari posisi rendah ke tinggi. Tetapi pompa itu sendiri untuk dia bekerja, ini kan berarti out-nya ya, output-nya dia. Nah, untuk dia bisa bekerja, Anda bisa cek ya di pompa Anda, di situ Anda sering lihat ada kipas kan. Nah, kipas itu tidak bukan sebenarnya itu adalah shaft ya, shaft putaran di sini. Nah, ini adalah in-nya nih. Nah, shaft itu berputar, mekanik berarti. Berarti kalau begitu in-nya pompa itu adalah W shaft in. Sedangkan output-nya dia tadi energi mekanik dari fluidanya tadi gitu ya. Dari posisi rendah ke posisi tinggi. Nah, di sini boleh ditulis sebagai delta energi mekanik si fluida.
Kalau di sini pakai dot, maka di sini pakai dot. Huruf besar semua, gitu. Nah, berarti kalau kita tulis, efisiensi itu adalah desired output dibagi required input. Berarti desired output-nya pompa adalah dia bisa mengalirkan air dari posisi yang rendah ke tinggi. Artinya ada perubahan energi mekanik si fluidanya itu. Berarti ini jadi pembilangnya atau desired output-nya di sini. Sedangkan input-nya, required input-nya, input yang dibutuhkan atau modalnya si pompa ini bisa bekerja adalah dari putaran poros tadi. Jadi W dot shaft in ini. Nah, gini. Ya, jadi kalau dituliskan efisiensi pompa adalah delta E dot mechanical fluid dibagi dengan W dot shaft in. Atau di sini boleh juga dituliskan sebagai W dot pump yang diutilize atau yang digunakan dibagi dengan W dot pump. W dot pump ini adalah dalam sehari-hari kan kita nggak ngukur ya berapa sih daya porosnya si pompa, tapi kita taunya pokoknya pompa ini bekerja butuh dayanya berapa gitu. Nah, kira-kira seperti ini dulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, ini pompa. Nah, kebalikannya dari pompa yang tadi saya sempat ceritakan ada turbin. Nah, kalau turbin itu dia ekspansi, jadi expand gini ya gambarnya gitu. Nah, turbin itu dia gunanya adalah turbin itu nanti setelah turbin itu kalau di pembangkit listrik itu ada yang tadi saya bilang generator. Nah, ini generator. Jadi sebenarnya turbin itu keluarannya bukan energi listrik ya sebenarnya ya. Karena kalau energi listrik itu adanya di generator ini nanti. Tapi tugasnya turbin itu nanti adalah outputnya itu adalah mekanik di sini. Jadi dia outputnya itu adalah energi mekanik yang nanti dia akan memutar si generator ini. Gitu. Jadi kok mekanik itu poros itu ya kita nulisnya W shaft. Nah, kenapa saya bilang kebalikannya dari pompa? Karena kalau pompa shaft-nya itu sebagai in, W shaft in. Kalau di turbin kebalikannya, dia shaft-nya itu adalah out-nya yang nanti dia akan memutar generator untuk menghasilkan di sini listrik. Nah, tapi kita bahas turbinnya saja sebagai sistemnya yang kita bahas sekarang. Nah, input dari turbin apa? Nah, jadi kok turbin itu sebelum masuk ke turbin itu kalau PLTU itu ada boiler. Kalau PLTG itu ada combustion chamber yang tadi kita sudah sempat bahas. Nah, ini kalau PLTU itu boiler. Kalau PLTG itu pembangkit listrik tenaga gas itu combustion chamber. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah baik boiler maupun combustion chamber ini dia akan menjadi in-nya si turbin ini. Nah, di sini kebalikannya dari pompa. Jadi di sini fluidanya justru di in-nya. Kalau pompa kan fluidanya di out-nya, shaft-nya yang in. Nah, kalau turbin, shaft-nya yang out, in-nya ada fluida. Jadi nanti prosesnya itu kalau di turbin itu, kalau PLTU saja saya cerita pertama ya, keluaran dari boiler ini adalah uap yang sangat panas. Kemudian ketika uap itu masuk ke turbin, uap itu akan di-expand. Nah, sehingga di sini terjadi penurunan kualitas dari si uapnya, karena uapnya dipakai untuk di-expand di turbin, dipakai untuk memutar poros di sini, poros di turbin generator ini. Nah, sehingga in-nya di sini justru adalah mechanical dari fluid. Kebalikannya si pompa tadi. Jadi delta E mechanical fluid itu kalau di turbin itu dia sebagai in. Tapi arahnya lebih ke penurunan kualitas ya, karena nanti di-expand. Nah, jadi kalau kita tuliskan untuk turbin, desired output-nya adalah ini W shaft out, ya W shaft out. Sedangkan inputnya itu adalah si fluidanya ini, delta E mechanical fluida. Nah, jadi di sini kalau mau tuliskan ya W turbine ini adalah exit-nya gitu. Oke? Nah, jadi ini dasar dari efisiensi, persamaan efisiensi untuk peralatan mekanik. Nah, yang tadi saya cerita, sebenarnya kalau kita bicara peralatan mekanik, pompa ini sebelum poros kan ada lagi ya, yaitu ada motor kan. Jadi porosnya ini bisa berputar karena ada motor. Nah, begitupun juga dengan turbin ini. Ketika di sini ada poros yang berputar di out, itu dia masih ada generator. Nah, sehingga kalau kita bicara pompa, itu kita harus bisa menghubungkan atau nggak bisa putus dengan yang namanya motor. Ya, jadi
Motor itu pasangannya adalah pompa, sedangkan kalau turbin itu pasangannya generator. Nah, ini yang akan kita bahas setelahnya. Nah, jadi kalau pompa itu sebelumnya ada motor. Jadi pompa ini tadi kan outputnya adalah delta E mechanical dari fluidanya ya, fluida airnya itu bisa naik ke atas. Nah, inputnya pompa kan si poros ya, poros yang berputar, we shove in. Nah, poros ini bisa berputar karena apa? Karena ada motor ini. Nah, motor ini dapat input dari mana? Jadi kalau we shove in itu, bagi pompa dia we shove in, tapi bagi motor dia we shove out, karena si motornya ini akan memutar porosnya ini. Motornya ini kenapa bisa memutar poros? Karena dia menerima yang di sini adalah W electrical in. Jadi Anda bisa cek ya di pompa Anda. Pompa Anda bisa beroperasi dengan cara apa? Anda colokin dulu kan ke listrik kan? Berarti pompa tersebut menerima energi listrik masuk ke motornya. Motornya itu nanti akan memutar poros di sini. Ya, di sini ada poros. Nah, porosnya ini nanti akan membuat si fluidanya itu naik ke atas. Jadi beruntun. Nah, kalau begitu, kita perlu definisikan juga yang namanya efisiensi si motor ini. Nah, kalau bagi motor, ya, nah kita harus biasakan ini ya, apa namanya, definisikan dulu sistemnya apa gitu. Nah, kalau kita mencari efisiensi motor, berarti sistemnya adalah si motornya. Nah, maka bikin boundary sistemnya dulu. Nah, efisiensi tadi kan desired output dibagi dengan required input, gitu ya. Kalau kita bicara motor, efisiensi motor berarti outputnya apa nih? Outputnya motor adalah W shaft in. W shaft out. Ya, W shaft out. W shaft sama-sama shaft, tetapi kalau bagi motor dia adalah out ya, bukan in. Nah, karena kalau bagi motor ini kan keluar, ya kerja porosnya untuk keluar, berarti W shaft out. Nah, masukannya apa? Electrical in. Jadi efisiensi motor adalah W shaft out dibagi dengan W electrical in. Sedangkan kalau pompa, bagi pompa kerja poros ini adalah in, gitu. Jadi W shaft in, ya, outputnya adalah tadi mechanical fluid, mekanik dari fluidnya, perubahan energi mekanik. Nah, sekarang kalau kita mau ditanya efisiensi pompa secara keseluruhan, berarti ya efisiensi pompa dikalikan dengan efisiensi motor. Ya tinggal dikalikan saja. Efisiensi pompanya kan tadi apa oke, yang paling ujung ini ya, atau kalau Anda mau tuliskan begini juga boleh. Efisiensi pompa kan delta outputnya itu adalah delta energi mekaniknya tadi, fluida, dibagi dengan W shaft. Tapi kalau bagi pompa, W shaft ini adalah in, gitu kan. Kemudian dikali dengan efisiensi motor. Nah, kalau bagi motor, desired outputnya berarti W shaft juga, tetapi kalau bagi motor dia out, inputnya motor adalah W electrical in. Nah, kalau semuanya pakai dot, maka satu pakai dot, semua pakai dot. Nah, W shaft ini kan sebenarnya sama, cuma in sama out-nya cuma membedakan ini out bagi siapa, in bagi siapa. Nah, ini sama kan bisa dicoret. Nah, jadi efisiensi pompa dan motor tidak lain tidak bukan adalah delta E mechanical fluid. Perubahan energi mekanik fluidnya dibagi dengan daya elektrikal yang dibutuhkan untuk menyalakan si pompa itu. Ya, atau di sini bisa disebut dengan energi pompa yang oke, gini aja. Nah, ini udah selesai, sama. Nah, makanya ketika kita beli pompa kan kita taunya pompanya itu butuh daya berapa kan. Nah, ini daya berapanya itu ya electrical ini nih. Ini yang rupiah yang juga kita bayarkan ya untuk menyalakan pompa tersebut gitu. Oke, ini pasangan motor dan pompa. Nah, yang berikutnya adalah pasangan turbin dengan generator. Ini sama. Jadi tadi kalau kita tahu turbin tadi kan dia terima dari boiler sama combustion chamber ya, in-nya ya. Jadi dia terima delta E
mechanical fluid in, gitu ya. In ini. Nah, turbin ini akan memutar poros. Mereka sebenarnya satu poros. Nah, berarti kalau bagi turbin, dia adalah W shaft out. Sedangkan kalau bagi generator, shaft-nya ini adalah W shaft in. Nah, generator setelah memutar poros, maka dia menghasilkan energi listrik, W electrical out. Nah, jadi turbin kita sudah definisikan di depan, generator tadi juga ada. Jadi kalau kita langsung kalikan ya, efisiensi pasangan turbin generator, maka efisiensi turbin tadi desired output. Ini turbin, desired outputnya adalah W shaft out. Nah, ini pakai dot semua. Desired inputnya turbin adalah ini tadi ya, dari boiler atau dari combustion chamber, yaitu energi mekanik dari fluida in. Nah, ini yang turbin dikali dengan yang generator. Nah, generator berarti desired outputnya adalah energi listrik yang dihasilkan. Nah, kalau pompa tadi energi listrik yang dibutuhkan kan. Dibagi dengan inputnya dia adalah kerja poros tadi. Tapi bagi generator itu adalah in. Nah, ini sama. Sebenarnya kerja poros ini kan sama besarnya. Cuma kalau bagi turbin ini out, bagi generator in. Tapi besarnya sama, maka bisa dicoret. Maka kalau disederhanakan, efisiensi pasangan dari turbin dan generator adalah energi listrik yang dihasilkan dibagi dengan perubahan energi mekanik fluidnya tadi ya, energi mekanik fluidnya tadi di boiler atau combustion chamber gitu. Jadi mirip cuma terbalik ya. Jadi kalau bagi pompa, makanya kalau pompa kompresor itu kita bayar listrik malahan karena di sini electrical in. Kalau turbin kita malah menghasilkan listrik di sini. Nah, makanya saya bilang kalau bicara turbin itu kebalikannya pompa atau kompresor. Gitu. Nah, ini ada contohnya, misalkan dalam sebuah pembangkit turbinnya diketahui punya efisiensi 75%, generatornya punya efisiensi 97%. Nah, kalau ditanya efisiensi secara keseluruhan untuk komponen turbin generator, ya tinggal dikalikan saja. 75% dikalikan 97%. Jadi pasangan turbin generator ini punya efisiensi 73%. Nah, kalau ditanya lagi efisiensi pembangkitnya, PLTU-nya gitu ya misalnya, ya berarti ini perlu dikalikan lagi dengan efisiensi turbin generator ini, kalikan lagi dengan efisiensi tadi thermalnya, yaitu apa? Boilernya gitu. Jadi yang 0,73 ini kalikan dengan efisiensi boilernya berapa. Nah, begitupun kalau yang PLTG nanti ya. Jadi efisiensi turbin dan generator kalikan dengan combustion-nya. Kalau PLTG itu combustion gitu. Oke? Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Jadi kita tidak hanya belajar tentang bagaimana proses menghitung keseimbangan energi yang masuk dan keluar dan perubahan energi dalam sistem. Jadi kita juga mulai mendalami bahwa satu proses konversi energi itu ada yang lebih baik, ada yang kurang baik. Nah, definisi baik buruknya didefinisikan melalui satu variabel yang disebut dengan efisiensi. Demikian untuk pembahasan efisiensi dan proses konversi energi kali ini. Semangat belajar, semangat melanjutkan untuk topik pembahasan berikutnya. Terima kasih.